Perkenalkan, saya Novianti Putri dari kelas A1 NIM 191041870. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen Bapak Adi Mursalin, SE MM. Kelas saya akan menjelaskan pertemuan ke-14, yaitu proses pembelian dan kepuasan konsumen. Keputusan pembelian, seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Misalnya, belajar online atau belajar di toko, membeli produk atau memakai jasa, membeli merek nasional atau membeli merek internasional, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen. Model yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai model rangsangan tanggapan atau stimulus responden model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian, sedang proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembeli atau tidak melakukan pembelian. Model keputusan. 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. 1. Pandangan ekonomi. Model ini disebut teori manusia ekonomi untuk berperilaku rasional. Dalam arti ekonomi, seseorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberikan peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali satu alternatif yang terbaik. 2. Pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan melayani diri dan usaha promosi para pemasaran. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembelian yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerahkan kepada tujuan dan kekuasaan pemasaran. 3. Pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengolah informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak memiliki berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. 4. Pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati dan perasaan yang timbul ketika itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah keputusan yang sangat rasional. Senangkanlah diri Anda pantas mendapatkannya. Perilaku pembelian berdasarkan usaha pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria yang mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah merek. Pemecahan masalah yang terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar menilai kategori produk dan berbagai merek, namun belum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu. Pencarian informasi tambahan mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian sedikit-sedikit. Mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Perilaku konsumen sebagai respon yang rutin. Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang merek pertimbangkan. Dalam beberapa situasi, merek mungkin mencari informasi tambahan. Dalam situasi lain, merek hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Tipe-tipe perilaku pembelian. Pembelian yang terencana. Pertama adalah pembelian terencana dalam artinya sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang akan dibeli,
Misalnya, sebelum pergi ke supermarket, sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana. Dalam arti luas yaitu ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tertentu, tapi belum tahu memiliki brand yang mana. Dua, pembelian tidak terencana. Angel dan Blackwell mendefinisikan a planned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Kobe dan Hayer mengklarifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak dapat tujuan pembeli tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. Pembelian karena teringatkan, pembelian produk yang berhubungan, impulsion purchasing. Kepuasan konsumen, pendahuluan. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen atau Westbrook dan Reilly. Kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, biaya. Dimensi kualitas produk, performance, features, reliabilitas, conformation, daya tahan, serviceability, estetika, persepsi, kualitas. Komponen kepuasan konsumen, respon, tipe dan intensitas. Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Fokus pada performansi objek, disesuaikan pada beberapa standar, waktu dan respon. Respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri-ciri konsumen yang puas. Loyal terhadap produk, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Perusahaan menjadi pertimbangan utama etika pembelian merek lainnya. Elemen kepuasan konsumen, expectation, performance, cooperation, confirmation, discrepancy. Strategi kepuasan konsumen. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam mengambil perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu strategi menyerahkan, bersikap agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam artinya memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup untuk menyerang. Strategi defensif atau bertahan, strategi mempertahankan yang sudah ada, dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan yang dimiliki. Macam jenis kepuasan konsumen. Kepuasan fungsional, kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Kepuasan psikologikal, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi atau produk performs. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Diskonfirmasikan positif. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Konfirmasi sederhana, produk berfungsi sebagai yang diharapkan. Diskonfirmasi negatif, produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan atau Satarus dan Neuhaus berdasarkan emosi spesifik terhadap penyediaan jasa dan minat perilaku untuk memilih lagi penyediaan jasa yang bersangkutan. Demanding customer satisfaction,
stable customer satisfaction. Reduce customer satisfaction, stable customer dissatisfaction, demanding customer dissatisfaction, pengukuran kepuasan pelanggan. Klotter mengidentifikasikan 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu complaint and suggestion system, keluhan dan saran, pembelian bayangan, analisis konsumen yang beralih, survei kepuasan pelanggan. Tugas bagi menjadi kelompok. Sekian hasil ringkasan saya ucapkan terima kasih.